Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Rahman ya Rahim, Ghaffar ya Alim ya Aziz ya Hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa datang min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali taklim kita di sore hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan kita taklim di hari ini sesuai dengan judul, yaitu kita akan membahas tentang menumbuhkan takwa di dalam hati kita. Beberapa pertemuan yang lalu kita telah bahas tentang takwa, meskipun beberapa definisi takwa berbeda di kalangan para ulama, tetapi intinya arti dari takwa itu adalah menjaga. Ittaqiyataqo wa qoyaki wiqoyah, itu kata orang yang paham bahasa Arab, artinya itu memelihara atau menjaga. Maksudnya adalah orang bertakwa itu orang yang di hatinya punya kemampuan menjaga, yaitu menjaga supaya tidak dimurkai Allah, atau menjaga terhadap perintah-perintahnya Allah, menjaga larangan-larangannya Allah. Karena Allah itu murka ketika perintah tidak dijalani, dan Allah itu murka ketika larangan tidak dijauhi. Sehingga orang yang bertakwa itu orang yang hatinya punya kekuatan menjaga perintah-perintah Allah dan menjaga larangan-larangan Allah. Dan takwa itu tempatnya di hati, sehingga apa yang dikatakan oleh ulama Imam Nawawi umpamanya, amal badan yang tampak itu belum tentu wujud takwa. Takwa yang sebenarnya itu di hati, yaitu berupa pengagungan. Jadi takwa itu letaknya di rasa hati manusia, yaitu rasa pengagungan kepada Allah, rasa takutnya kepada Allah, dan rasa diawasi oleh Allah. Rasa macam inilah yang disebut takwa di hati. Ketika hati ada rasa seperti itu, akan kelihatan lewat perbuatan badan, yaitu ciri-ciri ketakwaan. Tetapi orang yang melakukan ciri-ciri ketakwaan seperti sholat umpamanya, itu belum tentu hatinya takwa. Jadi takwa itu letaknya di dalam hati, sehingga seseorang itu ketika mengerjakan amal-amal badan, itu nilai pahalanya tergantung kepada tingkat takwa di hatinya. Mari kita bahas, sholat kita sama, bacaannya sama, rakaatnya sama, tetapi nilainya di depan Allah berbeda-beda.
tergantung kepada takwa yang di hati orang salat itu. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya akan menerima dari orang yang bertakwa. Qabil kurban, Habil kurban, tetapi yang diterima kurbannya Habil. Ini karena urusan takwanya kepada Allah. Berarti takwa itu adalah rasa di hati, yaitu hati yang punya rasa mengagungkan Allah, rasa takutnya kepada Allah, dan rasa ingat terus diawasi oleh Allah. Itu kalau pendapat dari Imam Nawawi. Tapi kalau pendapat dari beberapa asar, namanya dari Ali bin Abi Thalib, dalam Ibnu Katsir, takwa itu takutnya seseorang kepada Allah sehingga akan mengamalkan Quran, rela dengan apapun yang diberikan Allah pada dirinya, dan selalu siap-siap menuju kepada kematian. Ibnu Abbas makanya orang takwa itu orang yang takut kepada Allah dan takut dengan siksanya Allah. Ubay bin Ka'ab mengatakan takwa itu seperti orang yang berjalan di jalan penuh dengan duri, isinya takut, hati-hati untuk tidak celaka. Itulah gambaran takwa itu, orang yang hatinya punya kekuatan sedemikian rupa terhadap Allah, yaitu rasa takzim atau pengagungan, rasa takut, dan selalu merasa diawasi oleh Allah. Nah, bagaimana punya hati seperti itu? Bagaimana menumbuhkan rasa seperti itu? Kalau rasa macam itu ada, otomatis akan mendorong amal-amal badan. Otomatis akan kelihatan lewat amal-amal badan. Seperti umpamanya, ya orang takut dengan sakit, umpamanya takut dengan celaka, hatinya ada rasa takut, ya otomatis kelihatan lewat amal badannya. Umpamanya dia ketakutan, periksa ke Pak Dokter, kok ngelir-ngelir, gulune kenceng-kenceng, ditensi, tensi jenengan ke atas listrik 220. Wah bahaya niki, sakit stroke mangke, enggak, takut dia. Akhirnya kelihatan lewat amal badannya, manut dengan nasihatnya dokter, ini yang dimakan ini, yang dijauhi ini. Karena takut betul, taat dengan perintahnya dokter, taat dengan larangannya dokter. Rasa takut itu akan kelihatan lewat amalnya. Kamu tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini. Tapi orang tidak makan itu belum tentu hatinya karena takut dengan stroke. Itu contohnya seperti itu. Kemudian sekalian, cara menumbuhkan takwa kepada Allah, kita akan awali dulu dari Quran surat Al-A'raf 179. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati
tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat atau kebesarannya Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kebesarannya Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat atau tanda kebesaran Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi, mereka itulah orang-orang yang lengah. Ayat ini, Bapak sekalian, pemberitahuan Allah nanti neraka itu akan dipenuhi dengan manusia dan jin. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena mereka tidak memfungsikan hati, mata, telinga untuk menangkap kebesarannya Allah. Berarti hati, mata, telinga itu sebetulnya fungsi utamanya adalah untuk memahami kebesarannya Allah, melihat, menangkap, memahami tanda kekuasaannya Allah. Mata melihat, tetapi mata yang dilihat itu sebatas yang kelihatan urusan dunia saja. Padahal di balik itu adalah kebesarannya Allah. Namanya mata melihat buah durian. Orang ketika melihat buah durian yang terbersit di hati, mungkin pertama adalah nikmatnya durian itu. Tetapi bagi orang yang hatinya dapat hidayah, begitu melihat durian, dia ingat siapa yang mencipta durian itu, bagaimana cara menciptanya, kenapa ada buah kok bisa seperti itu, kulitnya seperti itu, cara menyusunnya bagaimana. Yang terbesit adalah kebesarannya Allah. Maka ketika seseorang melihat makhluk ciptaan Allah kok sebatas kepada yang akan dirasakan nafsu, itu cirinya binatang. Maka di ayat ini dikatakan orang-orang macam itu tidak ubahnya seperti binatang ternak. Apapun yang dia tangkap lewat inderanya selalu dihubungkan dengan kepentingan nafsunya, dan itu ciri khas binatang. Bagi orang yang dapat hidayah hatinya, mata melihat, hati tempatnya akal, itu akan menangkap kebesarannya Allah. Jadi biasakan kita itu begitu sekalian. Kalau tidak, nanti neraka. Neraka itu akan menjadi jurusan kita. Kita melihat hujan, merasakan juga. Bagi orang yang pikirannya hanya ngurusi nikmat dunia, ya hanya dirasakan untung rugi dunia. Tetapi bagi orang yang dapat hidayah, hujan itu kebesarannya Allah. Melihat matahari, melihat bulan, melihat laut, melihat ikan, melihat bunga, buah ini, buah itu, yang terasa adalah ayat-ayat kebesarannya Allah. Itu untuk menumbuhkan takwa itu seperti itu. Artinya hati itu harus diikutkan ketika melihat sesuatu, mendengar sesuatu. Jadi diawali dari hati ini. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami. Mereka memiliki mata, tidak dipakai untuk melihat apa. Padahal meripat ya deleng. Ning tidak
dilihat pakai hati, tanda kebesarannya Allah. Yang tertangkap hanya kepentingan nafsunya saja, itu binatang ternak. Nah, dari ayat ini kita akan mendapatkan pelajaran bahwa takwa kepada Allah itu bisa kuat muncul apabila hati ini kita pakai. Hati itu tempatnya akal. Kita pakai untuk menangkap eksistensi dan kebesarannya Allah, keberadaan Allah dan keagungannya Allah. Itu alatnya adalah hati. Maka takwa itu di hati, iman itu di hati. Maka orang yang akalnya tidak waras, tidak dituntut syariat. Nah, kenapa? Ya tidak bisa muncul rasa takwanya kepada Allah. Mungkin ada orang gila sholat juga ada. Ini wong ra waras sedekah yono, tapi bukan karena takwanya kepada Allah. Ya. Maka akal itu nomor satu untuk menentukan apakah orang ini terkena beban syariat atau tidak. Maka syariat itu dicabut dari 3 hal. Tiga-tiganya urusan akal. Yang pertama, orang gila. Nomor 2, orang yang belum datang akal, masih kecil-kecil. Nomor 3, orang yang tidur. Orang tidur itu akalnya hilang. Tiga-tiganya semua akal, itu syariat dicabut. Jadi kalau ada orang puasa Ramadan umpamanya, kok edane kumat, umpamanya sasi edane seminggu warase 2 minggu, minggu pertama waras melu poso, 2 minggu edan, terus seminggu rebutan nopo zakat waras meneh. Berarti dia hanya kena kewajiban puasa 2 minggu saja. Nah, yang 2 minggu disaur enggak? Tidak. Dia hilang akal, tidak usah disaur. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada keluarga begitu, yang kumat-kumatan begitu, diberitahu, yu sing 2 minggu rasa mbok sahur wong edan. Ya aja seru-seru. Atau barangkali Bapak Ibu hilang akal. Apa? Pingsan. Ada perdebatan itu. Orang pingsan dioperasi di rumah sakit, pingsan sampai ya 10 hari baru sadar. Begitu sadar, kira-kira dia suruh mengqadha sholatnya selama 10 hari atau tidak? Kowe diutang ra salat 10 dina lho kowe. Sadar ta saiki disaur. Jengkang-jengking ping 10 lagi ping 2 semaput meneh. Malah luwih suwe semapute. Hilang kewajiban dia, termasuk tidur. Tidur itu hilang akal. Maka orang tidur itu tidak terkena beban. Umpamanya panjenengan sare habis isya, bangunnya sampai habis isya lagi. Itu kira-kira sholat subuh, duhur, asar dijolin apa mboten? Turu isya tekan isya. Turu tenan lho niki. Itu akalnya hilang. Nah, maka hilang akal termasuk kalau dalam syariat wudu itu termasuk pembatal wudu. Jadi ya saya Bapak-bapak kalau Jumatan panjenengan kok tertidur itu wudunya batal. Nah, kenapa? Akalnya keluar. Itu membatalkan wudu sebetulnya. Maka kalau Jumatan ngantuk supaya tidak disebut tidur,
jangan bersandar. Karena definisi tidur itu ketika sudah tidak mampu menyangga tulang belakang. Maka ngantuk Jumatan kok sendenan tembok, itu bisa batal wudunya. Maka kalau ngantuk jangan senden tembok. Nek tekluk sadar meneh. Oh, berarti saya waras iki wong iki. Nek sendenan tembok sudah. Apalagi sudah gelebak ke karpet. Simbah-simbah. Rasa dibuka asar wae. Nah, kita ambil lagi, nggih. Jadi sekalian, untuk menumbuhkan rasa di hati tentang takwanya kepada Allah. Jadi rasa pengagungan kepada Allah, rasa takutnya kepada Allah. Itu nomor satu adalah hati harus sering dipakai untuk menangkap kebesarannya Allah. Menangkap kebesaran Allah itu bisa lewat ayat-ayat yang tersurat, itu Quran. Baca Quran itu kalau bisa ya sak maknane, itu berarti hatinya ikut. Atau ayat-ayat yang tersirat, yaitu yang terbentang di alam semesta. Quran surat Ali Imran. Nah, ayat 110, 111, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil fil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Orang yang berakal, ulil albab. Akal itu lubun, bahasa Arabnya katanya lubun. Ulil albab itu orang yang memiliki akal. Nabi ketika turun ayat ini itu ketika beliau berada di rumah sedang berjaga atau malam hari. Begitu turun ayat ini beliau nangis sampai subuh, tidak berhenti nangisnya. Sampai Bilal nyusul. Ada apa ya Nabi? Nabi mengatakan celaka ya Bilal, celaka wahai Bilal, sampai 3 kali. Yaitu barang siapa membaca ayat-ayat seperti ini tanpa merenungkan isinya, celaka dia. Hadis Imam Bukhari. Artinya diberi ingat dengan ayat seperti ini. Ini sering kita baca kalau kita tahajud Bapak sekalian. Ali Imran 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesarannya Allah bagi ulil albab, albub atau lubun, orang yang punya akal. Siapa mereka? Orang-orang yang ingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Cara menumbuhkan rasa takut, rasa takzim, pengagungan kepada Allah, hati sering dipakai untuk menangkap kebesarannya Allah. Yang sering kita lakukan, aktivitas kita itu tidak menyertakan hati. Kita hanya didorong oleh kepentingan hawa nafsu, dan itulah ciri binatang.
Dalam Islam itu hampir semua aktivitas itu ada ingatnya kepada Allah. Makan ada zikirnya, minum ada zikirnya, masuk rumah keluar rumah, apalagi 5 kali sehari diingatkan tentang Allah lewat sholat 5 waktu. Hampir semua aktivitas kita itu ada tuntunan untuk menyertakan hati ingat kepada Allah. Supaya kita itu terjaga urusan ibadah kita kepada Allah. Menjaga itu namanya takwa. Biasakan sekalian, sholat pun, biasakan hati itu terlibat di dalam sholat. Makan juga begitu. Meskipun baca basmalah kan ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah itu hati harus ikut. Alhamdulillah paringi rezeki iki leh gawe beras iki kepiye, carane Gusti Allah nggih beras kepiye, kok lawe tempe tahu. Tempe itu kan banyak dari deli, tahu juga dari deli, dan ternyata deli di Indonesia itu mayoritas impor dari Amerika. Sing nandur wong Amerika kok sing mangan wong Jawa, padahal dia naik kapal berapa kilometer. Subhanallah, Gusti Allah carane nyetir kayak kepiye kok ora nate keblasuk ning nggone wong liya. Subhanallah, sudah diatur rezeki itu sudah diatur sendiri. Hanya lihat pantai Parangtritis, subhanallah, banyu kok sakmono akeh. Iki lek gawe kepiye? Sakmono akeh kok asin kabeh. Kini sik ngentekke uyah pirang ton. Terus ngulon neng Depok, kebetulan ada nelayan baru datang, langsung rebutan beli ikan, langsung dari nelayan, terus dibakar, dicipi, kok asin. Subhanallah, iwak ki uripe kungkum neng banyu asin perang-perang tahun kok rasane ora asin. Ki leh ngatur Gusti Allah kayak kepiye? Dene aku nguyahi tempe kesuwen kok asine ra jamak. Subhanallah. Hati itu sering diikutkan untuk menangkap kebesarannya Allah. Jangan nafsu saja yang dikedepankan. Gunanya makhluk ciptaan itu supaya membawa ingat kepada pencipta makhluk. Bagi orang yang tidak dapat hidayah, makhluk itu hanya ditangkap kepentingan nafsunya saja. Itu ciri binatang. Bagi orang yang dapat hidayah, makhluk-makhluk ciptaan Allah itu guna fungsi pokoknya untuk membawa ingat kepada pencipta makhluk itu. Jadi kalau kita minum air, tidak sekedar nafsu menikmati, tangkaplah kebesarannya Allah di dalam air itu. Dan semuanya begitu. Nah, bahkan Yun Sewu, kalau kita melihat lawan jenis, laki-laki melihat wanita cantik, kira-kira yang terbersit nomor 1 apa? Nafsu, ayu nih. Nah, bagi orang yang dapat hidayah, subhanallah, Allah menciptakan makhluk seperti itu, indahnya. Nah, yang teringat Allah. Bagi nafsu dipandang makhluknya itu, karena apa? Menyenangkan nafsu. Bagi orang dapat hidayah, yang tertangkap pada kebesarannya Allah, subhanallah. Itulah nyipto kayak kepiye makhluk seindah itu. Padahal Allah juga mencipta makhluk yang lain. Ini kono wong ireng metunteng kaya areng, rupane elek kok telek cepet kalek rasa melek. Iki lek gawe kepiye? Kembalikan kepada Allah, hikmahnya apa? Dan seterusnya. Apalagi warna-warna bunga, bentuk-bentuk daun. Itu untuk menguatkan rasa pengagungan kepada Allah.
itu ayat yang tersirat. Apalagi panjenengan rajin membaca ayat yang tersurat, yaitu Quran. Dan maknanya itu akan menggiring hati kita tumbuh rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi ada dua, bisa membaca ayat-ayat yang tersirat dan ayat-ayat yang tersurat. Ayat-ayat yang tersirat dan tersurat itu sebetulnya intinya sama, yaitu membawa kita itu takwa kepada Allah, rasa pengagungan, rasa takzim, rasa hormat, rasa takut kepada Allah. Itu sebetulnya, sehingga akan memunculkan amaliyah wujud dari hati yang takwa kepada Allah. Meskipun orang melakukan amal-amal tertentu itu bisa karena urusannya kepada Allah, bisa juga karena urusan nasibnya nanti hidup di akhirat. Sehingga banyak amal ini dimotivasi oleh Allah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi motivasi amal itu kalau tidak Allah, hari akhir. Hari akhir itu hari masa depan kita. Jadi kadang kita melakukan amal tertentu, motivasinya kalau tidak kepada Allah, kepada hari akhir. Hari akhir itu pun juga harus dikembalikan miliknya Allah, karena Allah itu penguasa hari akhir, penguasa hari pembalasan. Tetapi seandainya Allah tidak menciptakan surga neraka, ini seandainya, kira-kira kita tetap menyembah Allah atau tidak? Nah ini, maka takwa itu akan bertingkat-tingkat, sesuai dengan motivasi yang ada di hati dia. Seperti anak berbakti kepada orang tua, menjalani perintah, menjauhi larangannya dari orang tua. Tapi hati anak itu beda-beda. Anak yang pertama, dia jalani perintah orang tua, jauhi larangannya orang tua, karena takzimnya, hormatnya, syukurnya, baktinya, takutnya kepada orang tua. Itu nomor satu. Anak yang kedua, menjalin perintah, menjauhi larangan orang tua. Motivasinya apa? Karena orang tua, kalau tidak saya taati, ciloko aku, pentung kapok aku, mangkat sekolah rasa ngoni ciloko ki aku. Nah, takut masa depannya. Anak yang ketiga, jalani perintah orang tua, ya karena mau dapat iming-iming dari orang tua. Tapi seandainya orang tua tidak menjanjikan ini, menjanjikan itu, ranyangon diorai, apa beliau tidak pantas kita bekteni. Maka tingkat takwa tertinggi itu tidak dimotivasi oleh surga dan neraka, tetapi karena tumbuh rasa rububiyahnya kepada Allah Ta'ala. Ini tingkat tertinggi. Meskipun tingkat di bawahnya karena surga neraka itu juga boleh, karena surga neraka itu miliknya Allah sebagai perwujudan dari takwa kita kepada Allah. Dihadiah ini, diancam ini. Nah, tetapi sekali lagi, yang terbagus Bapak sekalian, kita menjalani ibadah kepada Allah itu motivasi pokoknya karena Allah. Artinya karena takzim, hormat, bakti, pengagungan, takut kita kepada Allah. Untuk bisa seperti itu, punya rasa macam itu, keterkaitan kita kepada Allah harus sering.
digali itu pakai hati. Caranya gimana? Melihat ayat tadi, ayat kebesaran Allah yang terbentang, tersirat, dan ayat-ayat kebesaran Allah yang tersurat. Ayat-ayat yang tersirat itu ada dua. Ayat yang ada di alam semesta yang kita lihat, atau ayat itu melekat kepada diri kita. Apa itu? Kenikmatan-kenikmatan dari Allah. Ketika seseorang merasakan nikmat-nikmat pemberian Allah yang ada pada dirinya, jumlahnya la tusuha, tidak terhitung banyaknya, muncul rasa syukur, rasa terima kasih, rasa pengagungan kepada Allah, sehingga fattaqullaha la'alakum tashkurun, surat Al-Imran 123. Bertakwalah kepada Allah, semoga engkau menjadi orang yang bersyukur. Jadi takwa itu muncul penyebabnya diantaranya karena rasa syukur yang mendalam di hati seorang. Maka semakin seseorang itu bisa menangkap nikmat-nikmat yang tidak terhingga jumlahnya, itu akan semakin memunculkan rasa syukurnya kepada Allah. Rasa syukur itu mendorong seseorang untuk berbakti, taat kepada Allah. Kenapa kok kamu berbakti pada ibumu? Loh, ibuku sing lahirke aku, berkorban untuk aku bisa seperti ini. Jerih payah beliau jualan tiap pagi untuk nyekolahke aku. Terasa betul kesyukurannya kepada ibu sehingga dia taat kepada ibu. Apalagi Allah. Semakin seseorang itu bisa merasakan nikmat-nikmat yang jumlahnya tidak terhingga itu, dia akan muncul rasa takwanya, baktinya, taatnya, patuhnya kepada Allah. Tapi semakin susah menangkap nikmat pemberian Allah, ini semakin berat dia akan bakti pada Allah. Kalau tidak salah beberapa hari yang lalu saya pengajian di Malioboro Mall itu ya. Nah, itu kan ada Mall Matahari di situ, karyawannya kan mau ngaji itu hari Jumat. Saya diberitahu oleh panitia, Pak Ustadz, ini ada teman beritahu saya dia itu sudah 4 bulan tidak mau sholat. Jadi dihitung, aku serah sholat petang sasi. Apa ora sholat mangkel karo Gusti Allah. Gusti Allah radil. Aku kok digawe ngene. Akhirnya aku ora sholat, terus diundang ngaji. Nah, alhamdulillah dia datang pengajian, tanya tentang problem dia itu. Kesempatan saya terangkan kenapa kok dia tidak mau menyembah Allah. Alasannya ya diantaranya karena ada sebagian keinginan dia yang tidak terpenuhi. Yang tidak terpenuhi itu menyebabkan dia marah kepada Allah. Oh, itu wajar. Padahal kenikmatan yang lainnya banyak sekali tertutupi dengan keinginan yang tidak terturuti. Itu hampir sama dengan ada kasus, saya pernah pengajian, ada seorang wanita minta pada saya, Pak Ustadz tolong berkenan ngaji di rumah saya. Oh iya, ada apa? Supaya bapak saya ikut ngaji. Loh, kenapa bapaknya? Bapak saya itu sekarang marah, tidak mau sholat, dia jutaan kali Gusti Allah. Loh, kenapa? Dia dikasih stroke, mati separuh, marah kepada Allah. Salah saya apa? Aku ya wong apik,
Aku kok digawe kaya ngene. Wis ra tak salati saiki. Ini bapak kula niku nembe nesonan kali Gusti Allah, jotaan. Oh iya. Ya, kasusnya hampir sama semuanya. Ada bapak-bapak itu juga sama, saya dengar sama. Ngapa kok mboten salat, Pak? Kula nek dereng saged tumbas mobil dereng badhe salat. Oh, mengko nengen tanggane ndek mobil. Mengko ngiwa tanggane ndek mobil dheweke ra duwe apa-apa. Akhire nesu karo Gusti Allah, rezeki kok kaya ngene. Nek urung nganti diparingi iso tuku mobil ora arek nyembah Gusti Allah. Akhirnya kita coba untuk membangkitkan, menangkap penikmatan yang lain yang jumlahnya sangat besar. Bahkan mungkin mobil yang dia minta itu jelek bagi dia. Terkadang tidak paham, karena Allah tuh maha welas asih. Kalau dikasih mobil malah celaka. Sebagai penutup, Bapak itu saya terangkan begini, Pak. Sekarang pami mripat panjenengan loro niku dicopot, dijoli mobil 20. Berarti mripat sisi mobil 10 ta, Pak. Irung panjenengan dicopot, dijoli mobil 10. Lambe loro dicopot, dijoli mobil 10. Panjenengan gadah mobil 40. Ning rupane rata kaya tembok. Kersa mboten, Pak. Itu tuh nyentuh saja, dan ternyata teringat, oh iya mripat ki regane piro, jantung ki piro, tanggoku di mobil ini kontrol terus kayak jantungnya. Akhirnya ingat semuanya, oh iya ginjalku, tanggoku lagi mati kayak ibu-ibu cuci darah, ginjalnya sakit, sekali cuci darah katanya 750.000, seminggu padahal 2 kali. Seminggu ngetokke duit karo tengah yuta. Nek sesasi piro? 6 yuta. Nek setahun 72 yuta. Nek 5 tahun 50 tahun. Coba ginjal si loro tek duitmu apa nek ginjal loro kabeh ora ginjal-ginjal kowe. Ingat semuanya, subhanallah. Kenapa kok hanya tertutup dengan mobil? Padahal mobil tidak diberikan itu barangkali ada maksud baik dari Allah. Hanya kadang kita tidak paham saja. Harus diungkap nikmat-nikmat Allah supaya dia sadar. Maka setan itu pinternya di situ itu. Surat Al-A'raf 16, 17, 18 itu pinternya setan. Nikmat itu ditutup oleh setan. Sing diketokke sing ra nikmat. Nah, jantung sehat, ginjal sehat, paru-paru sehat, usus sehat, mripat kuping sehat kabeh. Mung untune tok siji krowok. Sing ketok mung untu krowok terus liyane ra ketok kabeh. Nah, itu pinternya setan di situ itu. Terus kalian, insyaallah nanti lain waktu kita sempurnakan. Itu nanti akan merembet kepada materi syukur. Yang ini penyebab terbanyak orang itu kufur nikmat, dan yang saya terbanyak adalah para wanita, karena para wanita itu banyak yang masuk neraka kata Nabi, penyebabnya urusan syukur ini. Insya Allah nanti lain waktu kita sempurnakan ke materi penumbuh takwa yang namanya syukur. Demikian mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.